tiap OBSIS ya, saya selaku inisiator ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa saya jawab, nanti lainnya bisa dijawab oleh lembaga Lazisnu. Yang pertama saya sampaikan jawaban dari Sukodono kalau nggak salah, kas yang berapa tadi? 9 bulannya. Untuk apa bingung ya? Kemarin saat RUPS LBNU di Tanon itu ada perwakilan dari Sukodono katanya akan membuat NUMAN untuk modal NUMAN. Moga nanti disinkronkan dengan pengurus. Jadi MBC ini kan sudah banyak yang punya gedung. Gedungnya lantai 2, terus nggak gedung kok nganggur kok kayak eman-eman. Dan kan akhirnya biar manfaat gedung itu rencananya akan dibuat NUMAN begitu. Itu jawaban saya. Nanti kalau panjang-panjang malah makan waktu. Yang kedua, saya nambah dari Karangmalang, saya sampaikan itu di kilo kendalanya sederhana kok. Tiap Karangmalang itu kan gini Pak, koin pertama di Karangmalang munculnya, kemudian sampai sekarang ya alhamdulillah masih istiqomah. Karena saya domisili di Karangmalang dan sekaligus juga pengurus MBC di Mustasar saya, ya ngontrol juga. Tiap 8 itu hanya mungkin yang saya tahu kurang-kurangnya maksimal adalah pembukaan kotaknya. Jadi kotak itu belum bisa dibuka 100%, gitu Bu ya. Jadi kalau nggak salah di Karangmalang itu sudah ada hampir 4.000 kotak. Itu yang dibuka rata-rata baru sekitar 3.500. Jadi masih ada sekitar 500 kotak yang belum dibuka tiap bulan. Hanya itu kendalanya kelihatannya. Kalau yang lain harusnya aman. Yang kedua, yang selanjutnya saya sampaikan kaitannya dengan double kotak tadi mana? Mondokannya. Gini Pak, nanti tolong dipahamkan kepada Banom ya, Banom dari MBC juga harus mengetahui. Satu rumah itu double kotak itu boleh, tapi satu lembaga. Misalnya saya punya kotak, kodenya 001, namanya Ma'ruf Islamuddin. Istri saya punya kotak 002, namanya Sri Wahyuni. Anak saya punya kotak 003, namanya Mustawa. Boleh, tapi jangan double kotak dengan Banom. Ngerti maksud teman yang lain paham ya? Jadi boleh aku tak ngomongin kotakku dewi. Ning nggone Lazisnu yang membedakan hanya kode angka. Nek kula 001, bojo kula 002, anak kula bisa 003, ini tapi kotak Lazisnu. Itu yang pertama. Ini yang lain juga harus tahu nih. Jangan iki kotak Lazisnu terus kotak Ansor, kotak Ibnu, kotak Muslimat, Fatayat. Lah ora dadine wargane ya walah ya protes malah gak dimplungi kabeh kok. Ini tolong nanti di yang lain jangan sampai terjadi itu. Tapi meskipun mondokan yang laporan itu MBC yang lain juga ada Pak. Sing duwe kotak malah kotak ustaz ngono malah enggak Pak. Lha kok dilaporke aku ngerti kok. Iya. Jadi, apalagi begitu awal-awal kotak itu diedarkan itu malah ada sing gawe kotak dewe-dewe gitu atas nama masjid, atas nama ustadz, begitu ada gitu. Malah dana itu tidak disetorkan ke bank yang dituju, malah pegawai banknya itu turun ke situ. Pernah saya sosialisasi koin, petugasnya koin, jikuki koin itu orang mulai, jadi produk mulai rada kukur-kukur, gak gatel, jadi isin dia gitu. Pernah itu ada dulu ya, banyak itu. Paham ya tentang ini, paham ya? Nanti yang lain biar disampaikan oleh Pak Panto selaku lembaga. Kemudian tadi Sukodono sudah, double kotak sudah. Ini yang perlu saya sampaikan. Petugas kotak itu Pak Bu ya, petugas kotak itu dari teman-teman Banom boleh, misalnya Ansor, Fatayat, tapi nek dhek niku ngurusi kotak koin iki mboten atas nama Ansor, mboten atas nama Fatayat, mboten atas nama Muslimat, ya beliau jadi petugas koin ngoten lho. Kula kan sering matur toh, satu orang punya kapasitas banyak.
Kula ngeten iki teng mriki, niki kan kapasitas kula sebagai pemateri. Ngoten lho Pak. Mengene kula awor bojo, suami. Wong ya iki ngoten lho. Nek ora anak, bapak, nek awor santri, pengasuh, pas ceramah mubalek, pas nyanyi penyanyi, mengene pas nyopir sopir. Wong ya iki ngoten kelas ya. Jadi meskipun dia itu banser atau ansor apa ibnu apa tapi nek dia ngurusi koin berarti petugas koin. Jadi banove aja njaluk jatah. Ngertos maksudnya ya? Cara klambi lu dienggo bareng ya lucu lho Pak. Iki kayak klambiku tanggo klambi NU, klambi pengasuh, klambi wali santri, wala numpuk-numpuk dikira wong kapasitasnya. Ngoten maksud kula. Ini harus dijelaskan. Sebenarnya dulu sudah tapi mungkin belum merata. Nah mungkin misalnya Banom itu ingin dana model proposal jalur jatah umpamane ansor nganene kegiatan apa yang ngajukan Pak saya ansor ingin ngadakan kegiatan ini minta bantuan gitu. Nah tingkat MPC yang office MPC ranting PC neng PC nanti dibantu atas namanya Banom tapi nggak boleh jalur bagian soko koin atas nama Banom nggak boleh. Bisa dipahami semua ya, itu yang saya jelaskan. Kemudian lagi tentang sebentar, sudah. Saya kira itu dari saya yang bisa saya jawab. Ya bisa. Nanti saya minta dari lembaga Lazisno Pak Ranta mau silakan duduk sini. Gini Pak. Saya sebenarnya bisa dikatakan inisiator koin ya, tapi secara organisasi kan sudah ditangani oleh lembaga. Meskipun demikian, saya tetap siap untuk bertanggung jawab masalah ini. Saya sudah ada program aja nih, rencana ingin bukan hanya turba, kalau turba kan hanya dengan pengurus, ya kan? Ingin sosialisasi dengan jamaah. Maaf saya tak sampai berdiri ya, sing mburi ben ketok. Sosialisasi kali jamaah ngoten lho, kersane klop ngoten lho. Dadi pengurusnya niku paham, jamaah ya paham, dadi ben boten enten miskomunikasi. Ya karena terhalang oleh pandemi ini belum bisa terrealisasi. Doakan nanti kalau sudah rutinan lapanan MBC itu sudah berjalan. Kami nanti dari PC Lazisno sekaligus saya pribadi selaku inisiator nanti akan sosialisasi ke jamaah. Khususnya ini kan masih ada satu program dari PP Lazisno Pusat yang belum diterapkan di Sragen. Masih satu. Apa kira-kira? Infak itu dicatat per munfik. Ini yang belum. Jadi infak itu, kotak itu dicatat per munfik itu belum. Nah ini harus disosialisasi kepada jamaah, bukan hanya pengurus. Saya jelaskan di sini ya, biar kesannya paham yang dimaksud. Sistem, berbicara sistem dulu. Namanya sistem itu Pak, itu harus cara untuk mengamankan, menyelamatkan program. Itu sistem. Tak kasih contoh. Ya nak belanja tenggene mat teng mall ya. Itu kan ada sistem toh. Belanja milih itu lagi lapor tenggene kasir. Kenapa mau tuku sampo sih tak mumpung seperti itu? Jawabnya gampang Pak. Sing duwe toko ben gak kelangan. Sing tuku ben gak iso nyolong, ngoten tak niku asli. Arena niku. Piye sing tuku ki ben boten iso nyolong, sing duwe barang sing dodol ben ora kelangan. Itu tok akhirnya selamat. Apa digawe cara seperti itu. Derek-derek sakit nabi kita ini. Ini sering saya sampaikan saat sosialisasi. Saya ngalami di Wali Songo. Wali Songo kan saya kira pondok manapun punya lah kantin, punya kantin loh Pak, kantin warung pondok itu. Itu kan bakul ini ku lapor teng kula. Bah niki pripun? Ada apa toh? Lari pondok niku kula. Kok yo jek gelem nyolong. Lha kok ngerti? Gabur lho, Pak. Lho saiki tak delok niku mangan bakwan papat tok, bareng bayar lapore loro. Mangan tahu telu lapor siji. Niku pripun? Anu nggih mriki kula tulisane
mencuri itu berdosa masuk neraka. Yojo, wis ulangane bendino aku. Nah itu solusi nih sistem. Sistem itu piye carane dodolamu ben ora ilang, bocah ben gak iso nyolong. Terus tak tanya, lamu dodol piye? Anu tau menune mbok salahke nang meja jatah jikuk dhewe tok gila niku sing salah. Cara itu yang salah. Caranya sederhana, ada uang, ada barang. Niku gak iso. Bu tumbas bakwan piro telu lagi nyok wae bakwan telu duwite 3.000. Cara ini Pak selamat akhirnya. Nek dagangane didokokne meja niku mengke ya angel. Saat dulu gak kelingan dosa neraka enggak. Luwe kok. Malah mikir alah warunge gak roh ngono. Ngertos maksudnya? Bareng di sistem aman Pak. Jadi barangnya didelik nenten mriki dilayani. Bu, tumbas tahu telu ya 3.000. Ya, telu iki 3.000. Sistem itu begini. Lah, koin pun begitu. Koin ini biar caranya supaya maaf ya, petugasnya juga tidak bisa mengambil dana itu. Kan yo bahaya banget loh Pak. Atau akhirat ya medeni kan. Terus apa jenis dananya yo gak ilang gitu loh. Jadi dibuat sistem. Makanya ada peraturan di PP pusat itu supaya dihitung per munfik. Hanya caranya ini yang dijelaskan harus yang punya kotak, bukan pengurus. Yang punya kotak. Maka saya akan sosialisasi ke yang punya kotak. Caranya ngeten Pak, konsepnya pakai ngeten. Yang punya kotak, contohnya kula gak ada kotak. Buka era berlapan toh. Contoh, contoh misalnya Karangmalang. Rutinannya itu tiap Ahad pagi. Berarti dino Jumat saderenge Jumat Pahing nggih, Pahing pun makin betul. Jumat Pahing itu kudu diumumne warga sing di kotak Bapak-bapak, Ibu-ibu, tiap Jumat Pahing kotak jenengan mang buka dhewe, harus begitu. Mang buka dhewe, mang hitung dhewe, ngoten. Terus kalau hitung toh tak buka toh. Wah, 10.000. Buntel kertas, sret. Tak tulisi 10.000. Cemplungnya kotak nih, plus. Lah makanya petugas niku jikui kan kantun assalamualaikum waalaikumsalam jiko kotak Pak ya berku 10.000. Dari nulis Pak Makruf 10.000. Parah aku repotek sudah praktis itu. Jadi pengurus nggak usah ngitungin di tempat. Sing ngitung sing duwe kotak dhewe. Niku manfaate Bu Pak, manfaate. Sing ngamal yo ngerti oh kotakku isine 10.000 bulan iki, kotak iki isine 15.000 itu tahu gitu loh. Dan nggak mungkin itu akan hilang karena sudah dicatat. Itu nanti caranya seperti bukan pengurusnya sing kon ngitung ya itu. Jangan itu nanti nggak mungkin mau gitu. Sing kon ngitung sing duwe kotak. Asli nek ditetafsiri sing secara detail Bapak Ibu. Wira ngeten to, warga NU niki nyalangi utawa nabung tiap bulan dibuka dihitung terus dana niki nyumbang NU ora ngoten. Gandeng nek spontan di rutin tiap bulan 5.000, tiap bulan 10.000 berat. Lah ben enteng nganggo cara nyemplungi koin itu kan gak krasa gitu. Jelas betul kali. Itu. Terus nurut jenengan. Informasi seperti misalnya nanti disampaikan warga tanggapannya mau apa enggak? Mau Pak. Mau apa enggak? Mau. Tinggal menjelaskannya. Soalnya kan biasanya Pak, lo jare sak ikhlase kok dadak dientung kowe nang marai gak ikhlas. Lah ini kan harus dijawab kok nggih. Wong pun persane mboten usah ditulis. Kan kudu dicatet malaikat ngamal niku sing nyatet malaikat. Lah malaikat niku laporane besok teng akhirat. Betul nggih? Malaikat itu laporannya besok tengah akhirat betul saat niki laporan pengurus pertanggungjawaban ngoten lho. Mboten ngurangi ganjaran, mboten. Mung gara-gara kula ngitung pamane bulan niki tak hitung dhewe entuk 12.000 terus apa ganjaran nang mboten wong ora disombongke ora diapa-apane mung malah justru cetok gitu. Cetok gitu bisa tahu. Nyun sewu jujur umpama liyane koin jenengan nek sedekah ngertos mboten sing cemplunge. Enek kotak Jumatan ngoten ya. Jenengan nek nemplungi itu jangan ngertos mboten sing cemplunge. Lah bedane apa?
Aku ngemplungi 1000, yo ngerti ya lho asline. Iki aku ngemplungi 10, yo ngerti, gak mungkin orang beramal atau kan sami to niki, sami. Itu nanti harus kita jelaskan kepada warga. PR kami dari Lazim tinggal itu sebenarnya. Kalau itu sudah oke, sistem berjalan. Insya Allah nggak ada uang hilang, mau hilang tetap konangan. Oh sistem kok. Ngerti sih Pak ya? Ini PR besar yang harus kita selesaikan itu Pak Jiranto nanti. Maka dari itu tolong nanti MBC kalau sudah kira-kira suasananya pandemi oke, sudah bisa rutinan lagi ngabari Ejano. Saya akan turun Pak. Yang akan saya jelaskan warganya. Betul. Nek jenengan mungkin malah penak tau misalnya sing petugas kan kantor. Assalamualaikum Pak, kalau badhe mendet koin. Lah niku mang pendet ya Pak. Oh, nang jero kotak iki wis enek buntelan dhuwit 7.000 kan tulis 7.000. Enggak, jangan parah. Dah, itu nanti sistem itu insya Allah uang akan aman semua insya Allah. Jangan bukan jenengan ya, petugas koin juga enggak dicurigai, wong tinggal nyatet, udah yang punya kotak juga aman. Dia juga tahu. Nek kon sedekah gak ngerti jumlahnya gak iso, Pak. Kalau jujur kalau pamane ngemblungi kotak masjid ngoten infak bos 10 aku ya roh iki tak coba sosok malah milih sih. Kok abang gak sidol. Bedane apa ngoten. Nah, ini perlu penjelasan. Itu yang saya sampaikan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ini sementara berjalan seperti gajian dulu tidak apa-apa, ya. Tapi nanti untuk program dihitung per munfik ini harus segera dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu dari saya untuk apa namanya jawab kotak itu sementara cukup dulu. Nanti untuk closingnya setelah dari Lazis aja. Waktu saya serahkan dulu Pak Ranto, mohon jawab yang kaitannya dengan hal-hal yang jadi kendala tadi supaya nanti tidak lanjuti pendampingan terutama pemerataan kodak dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung untuk yang ranah Layisnu, yang pertama dari Sumber Lawang, format pelaporan untuk dibuat aplikasi online. Layisnu cabang siap memfasilitasi dan nanti kita bersama-sama. Aplikasinya nggak terlalu mahal, tapi nanti bulanannya disonggong bersama-sama. Lari orang, itu kan koyaknya pajak loh. Nah, jenengan juga menggunakan lah server ini kan kudu bayar. Server tuku, tuku server. Jenengan nggak satu tuku server. Nah, cuma nanti bulannya bersama-sama. Nggak usah dibahas hari ini, nanti nggak selesai. Ini masih ada. Intinya disanggupi kalau jenengan sudah siap untuk melaporkan secara aplikasi, cabang sangat senang dan siap. Ini itu. Yang kedua dari Sukodono terkait saldo 96 juta sekian, bagaimana dalam penyusunan RKAT? Jenengan masukkan saldo awal di bulan Januari. Oke. Jadi masuk saldo awal. Nanti dimasukkan penggunaan di tahun 2021. Kok nanti enggak entaknya jadi 300. Masuknya saldo awalnya di 2022. Apa-apa. Nah, itu dimasukkan di saldo awal. Kemudian yang ketiga yang dari Tanon, penarikan koin laporan bulanan. Tadi malam sudah saya sampaikan, intinya sebetulnya tidak mengganggu dan tidak ada pengaruh. Jadi umpama saya contohkan Januari ada lapanan, Februari tidak ada, itu nggak ada masalah. Cuma format jenengan kan sudah buat format dulu. Format bentuk pembukuan itu kan sama loh. Tinggal di copy jadi Februari. Masukkan saldo Januari, saldo awal Februari. Di Februari nggak ada kegiatan sama sekali, berarti nihil. Saldonya sama saldo Januari, tapi punya laporan bulanan Februari. Selesai, paham ya? Jadi tetap dibuat. Kemudian dari Gesi, karena ada kegiatan pembangunan dan yang lain belum mampu setor 10%. Ini tidak cuma Gesi, semuanya saja 10% harus disetorkan karena MBC jenengan sudah sepakat dan jenengan sudah sepakat. Kalau sepakat berarti janji al-maqdud dainun. Janji adalah
Nah rambut bayar sok ditagih ning akhirat. Intinya dibayar bukan untuk pengurus Layisnu, ditasarufkan cabang. Jenengan bangun masih 90%. Jenengan rebukan karo ranting genti karena di lingkup kecamatan. Karena kami di Layisnu cabang harus cover kegiatan banom tingkat cabang, lembaga tingkat cabang, pentasarufan tingkat cabang. Jadi mohon, sing tahun kemarin belum begitu tertib, mulai tahun ini mohon mulai tertib. Intinya itu. Kemudian dari Sambung Macan dan yang lain yang terkait bimbingan, siap cabang akan selalu membimbing dan sudah ada petugas koordinator di tiap Ubjis MBC masing-masing. Jadi Sambung Macan juga sudah ada. Nanti kalau belalah satu malam ada kegiatan 3 ranting, koordinatornya jamnya nggak mampu, pengurus yang lain siap untuk membantu. Intinya kami pengurus cabang siap mendampingi dengan semua. Jadi, untuk pendampingan suksesi Layisnu bersama. Kemudian juga yang dari Plupuh tentang pemesanan kotak koin yang mungkin ada keterlambatan, insya Allah nanti mulai ini dan seterusnya tidak akan ada keterlambatan karena stok sudah ada, mungkin tinggal miskomunikasi ngebele ke siapa dan yang lain nanti akan kita tertibkan. Mungkin ngirim nih Pak, sampai terlambat itu nanti kita kita tertibkan bersama. Kemudian dari Sragen Kota yang tadi sudah mau membentuk tim SAR, nanti NU akan ada NU peduli. Banser jenengan, Ansor jenengan, Muslimat, Fatata jenengan semua akan terlibat di dalam NU peduli. Oke, baik yang di MBC maupun di ranting. Jadi nanti yang menangani itu adalah NU peduli. Kemudian warga jenengan yang kena dampak, jenengan bisa koordinasi dengan Layisnu cabang. Nanti santunan bersama dengan Ubjis MBC. Nek cabang mampu piro, nggih jenengan mampu piro, terke dhewe apa sing ngeterke jenengan, cabang gak melu ora apa-apa kok. Melu urun ning gak melu teko maksudnya. Nggih. Tapi kok nek iso jenengan difoto, itu cabang siap. Cabang selalu seperti itu. Kemarin diajak sinergi dengan LPNU juga, kami juga siap santunan bersama LPNU. Tapi untuk yang bendung kali itu bukan ranah Layisnu. Gua aja ngetokke go bendung kali. Gua harus kasep nggih pun bendung kali nanti PCNO atau kami Layisnu dengan PCNO koordinasi dengan Bupati atau dengan dinas terkait. Wong kuali semono gedene apa ngrimo dibentuk Ubjis tangkil. Nanti koordinasi dengan Bupati karena itu selalu kena arus banjir. Ranah kita adalah untuk pemanfaatan umat yang kena dampak rumahnya yang kena arus tadi atau sebelahnya dan yang lain sampai nggak berani menempati, yaitu ranah kita. Yang sungainya nanti ranahnya pemerintah daerah. Itu diantaranya yang bisa kami jawab dari Layisnu aja. Untuk yang kebingungan penghitungan koin NU dan kebingungan mungkin mau ditaruh di mana bingung, itu di BRI Syariah Sragen ada. Nah, jenengan kok ada. Kalau jauh ya mungkin yang dekat yang kalau selama ini entah itu dimanapun di BMT NUS, di BKK, di BRI Syariah atau mana yang sudah jalan, yang tidak ada masalah, diteruskan, dilanjutkan. Yang ada masalah koordinasi, yo sebagian kontoni dhewe, koordinasi yang baik. Terus terpaksa kok jenengan pindah, niki sekedar alternatif di BRI Syariah itu mau menerima koin. Oke. Jadi kita di cabang juga sudah ada MOU dengan BRI Syariah termasuk binaan Layisnu yang membutuhkan modal usaha. Kira-kira cuma binaan usaha kecil kan modal 3 sampai 5 juta mungkin cukup. Nah, itu nanti agunan itu cuma perwakilan salah satu, tapi Layisnu secara moral ikut mantu. Nanti MOU-nya cukup dengan Layisnu.
Kemudian kemarin ada MBC yang mau pinjam di BRI Syariah, ada yang untuk meneruskan pembebasan tanah, ada yang mau dipakai untuk apotek. Jadi kan MBC sengarke gawe apotek, gitu kan urung bintang cekat-cekat. Nek kono apoteknya pun dinan kliniknya maksudnya. Nah itu BRI Syariah siap. Jadi kalau itu kan jaminannya MBC, mungkin dari setoran koin yang masuk MBC sekian, kami bisa ngangsur di rata-rata dengan kurangi kegiatan itu, mungkin bisa sampai 7 juta mau BRI Syariah, oh kalkulasi sekian ratus juta, itu masih bisa dengan jangka sekian, itu kemarin sudah diperhitungkan, itu bisa. Jadi mohon untuk ini kita memulai raker di luar, itu kita akan memulai untuk berubah di mindset yang selama ini menghantui kita, apa saya bisa, dicatat permungfik apa bisa, dan yang lain apa bisa. Mulai saat ini kita jawab, Kita pasti bisa. Ngerti nggih? Nah, kita ampun terhantui, urung mlaku wis kondo ra iso. Nah, urung dilakoni kok sudah bilang tidak bisa. Jalankan dulu, nanti cabang akan mendampingi. Tadi sudah sampaikan Pak Yai, masalah besar kecilnya perolehan koin itu sambil proses. Kalau nanti kotaknya semakin bertambah, insya Allah akan mengikuti, jumlahnya akan semakin banyak. Pernah kami sampaikan yang studi banding untuk orang-orang kota, kenapa orang kita pribumi yang usaha kok nggak maju-maju? Karena biasanya buat toko besar, pidik tunggoni suami istri sama anaknya sendiri. Rezekinya yang untuk keluarga, mereka cemburu dengan Tionghoa, orang luar. Loh kok malah kaya-kaya, mereka begitu buat toko langsung ngangkat karyawan. Karyawan orang pribumi, karyawan 10. Allah tetap nitip ke rezeki orang tadi, mau lewat tadi, maka semakin kotaknya banyak, maka isinya akan semakin banyak. Itu bagian filosofi termasuk usaha barang. Hari ini Pak Tardi itu waktu di usaha ditangani dhewe yo durung gede, saiki karyawane kata gudangnya buku sak niki sak aulane iki. Nah, itu bagian keberhasilan melakukan manajemen. Nah, itu kita juga melakukan manajemen yang selama ini masih ditiru terus oleh luar. Untuk itu kita bangkit bersama, berubah bersama, sukses bersama dalam pelayanan umat. Mugi-mugi amal awak dhewe ditampa Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Lazis dulu. Dari penjelasan Pak Ranto, ini ada ya yang harus kita lestarikan nih. Kita pasti bisa. Oke? 1, 2, 3. Kita pasti bisa. Tepuk tangan. Wah. Ucapan di doa. Makasih. Oh, urung di video. Usah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang closing ya dari saya. Kesimpulannya, gini, kesimpulan dari evaluasi adalah umpama kok awet awal ki manut. Kang ini. Sebenarnya lah, umpama kok awet awal ki manut aturan yang ada, niku kan itu evaluasinya. Maka saya jelaskan, gini, keberhasilan suatu organisasi ya itu filosofinya adalah yang kita yakini, paham kita, ahlus sunnah wal jamaah ini loh Pak. Ayo kita melihat kepada prosesi sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan makmum manut imam, ruko melu ruko, sujud melu sujud. Sampai Masjidil Haram itu dikagumi oleh orang-orang non muslim. Kok iso ya? Wong pirang-pirang juta kok iso bareng? Apa intinya? Satu komando. Di NU belum bisa. Agar satu komando, yakin mesti berhasil. Tak contoh ya, tak tunjuk ormas lain. MTA itu satu komando Pak. Apa kata almarhum Pak Sukino itu ngalor kabeh. Itu dadi. Lah NU kan belum bisa. Ini kok jadi dibantah lah kakian wong aja, malah kembali. Jawabnya 1, 2, 3. Kita pasti bisa. Itu caranya. Setuju ya? Satu komando. Coba nek misalnya program ini
ngene teko kisor yo ngene kabeh gak sado gawe para dhewe lho. Kuwi mungkin cepet gede iku yang terjadi. Itu harus dirubah. Ojo jawabane pancen NU yo ngono kuwi ojo kok gak awah-awah. Ini pesan saya, satu komando. Yakin agar satu komando insyaallah nanti mudah berhasil. Allahumma. Kemudian yang perlu kita biasakan dalam menyusun program, Pak, ada 3. 1, perencanaan yang matang. 2, pelaksanaan. 3, evaluasi. Itu terus. Maaf ya, bukan kok saya menganak emaskan Karangmalang, karena Karangmalang ini saya terlibat langsung bahwa tiap lapan sing umum nih kula. Jadi tiap habis pengumuman koin itu pengurus memang dikumpulkan seperti ini, evaluasi. Ayo ranting A, kendalanya apa? Buah kemarin kotaknya 10 nggak bisa dibuka karena diparani bolak-balik uang rane ngomah. Oh ya, enak sing uang niku nesuar bima kotaknya digepuk ya neng. Itu evaluasi ya, evaluasi itu ya evaluasi ki ora neng kantor gak pernah. Evaluasi ki neng amanah. Neng cucu ya. Gitu-gitu, tidak apa-apa, pengurus itu dijak seperti ini. Pakai dana, boleh tak Mas ya? 20% operasional, nggih ngeragati petugas kowe dijak outbound itu lho, Pak. Jak piknik neng juruk. Seperti ini, itu semangat. Tidak apa-apa, boleh itu boleh. Yang penting dana operasional dari itu dimanfaat itu. Kalau tukang seragam, misalnya itu cara-cara untuk mengistiqomahkan, menyemangati kita semua. Bapak yang saya hormati, kemudian saya sampaikan tentang ini organisasi ya, ini supaya nanti ke depan lebih maju lagi. Berbicara organ itu kan kita mesti langsung yang kita bayangkan apa kalau ngomong organ lah. Bayangin apa aja organ tubuh. Diarani wong, ngeten iki mergo terdiri beberapa organ. Sirah tok ya dudu wong, kan itu toh, kaki saja bukan manusia. Itu loh. Lah wong iki yo beberapa organ. Terus kuncine wong iki kudu sehat. Kudu sehat. Artinya organisasi itu harus sehat. Ini pertama. Setuju ya? Harus sehat. Wong iki nek sehat, Pak, napa-napa iso. Nek sing lara siji, lara kabeh niku awak. Jenengan nyuwun sewu, nek wong beleken liyane melu lara kabeh, Pak, megah ya. Itu. Makanya organisasi itu struktur harus sehat. Ya. Nek sing lara siji, ya lara kabeh, macet kabeh. Lah, kalau ada yang sakit segera diselesaikan dan ditambani. Paham ya? Ini paham ya? Kemudian namanya manusia itu pasti punya keinginan, punya tujuan. Nah, supaya keinginan itu bisa tercapai, seluruh organ gerak kabeh sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jenengan pengen mriki, yo kabeh to, mosok sikile tok, mosok tangan, yo semua. Kula pengen mriki yo gerak semua. Artinya kalau program ingin tercapai, seluruh pengurus kerja semua, gerak semua sesuai dengan tugasnya masing-masing. Insya Allah asal kunci-kunci seperti bisa dilaksanakan, khususnya di Lazisnu ya. Insya Allah nanti program segera bisa tercapai dengan baik. Amin Allahumma amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri session ini. Yuk kita ajak bareng-bareng dikit, paling ya 5 menit. Untuk mengeluarkan pendapat. Filosofinya adalah kita ini bukan satu-satu, tapi kita ini bersama. Setuju ya? Saya minta dari masing-masing obsis untuk menyampaikan 3 kata bebas. 3 kata bebas. Misalnya saya mau makan, boleh. Saya sudah capek, 3 kata. Siap ya? Tak urutke dari belakang sekarang. Sana, ayo Pak. Tulis Pak. Ditulis, jangan tulis. Kertasnya. Ayo Pak, balik ke dawung. Bebas Pak, bebas. Enggak ada batasan. 3 kata, cepat. Puisi sambil saya kok Pak. Kebanyakan Pak. 3 kata. Nana, gitu. 3 kata.
Ayo, bebas. Saya sudah capek, tidak apa-apa. Mari kita pulang. Ayo. ABC kamu. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa ya, saya pasti bisa. Terus urutnya. Mana? Kita siap maju. Ya, terus. Lazisnu mantap tenang. Lazisnu mantap tenang. Ayo. Boleh. Lazisnu mantap tenang. Enggak apa-apa. Terus depannya Koin harus sukses. koin harus sukses. Sebentar. Koin harus sukses. Terus urutannya kita harus mau ganti tok mas, sudah ada, harus pasti lainnya tidak harus begitu, kata umum saja nggak apa-apa, saya sudah kangen. Boleh, ayo apa ganti? Dana harus banyak. Terus urutannya tadi sampai Kita tetap semangat. Ya. Terus depannya sambil Motivasi semangat kerja. kebanyakan. Nanti akan kita buat syair kok. Nanti kebanyakan. Ayo. Apa Ya? Usul lewati. Sambung makan siap jaga. Pakaian itu sambung macan itu batang anu dhewe. Itu tapi kebanyakan, namanya kebanyakan. Sambung macan lho Bapak pisan. Macan siap kerja. Wah, macan siap kerja. Iya, sip. Terus ayo. Teman kita tiga. Ya, teman kita tiga. Boleh. Toto titi tentrem. Ya. Toto titi tentrem. Jangan kemukus aja sih. Itu ilmu kok ono kita. Ayo langsung depan tanam kompak maju ya. Terus Maju terus sukses. Ya. Terus ramal terus gerak ya. Itu Pak Haji Lulus, Pak Lulus aktif Pak Lulus ya. Lazisnu siap bersatu. Mana? Lazisnu siap bersatu. Ya tidak apa-apa. Lazisnu siap bersatu. Konklusi tapi tidak apa-apa. Terus. Harus ada perubahan. Terus? Ayo belajar tertib. Gemolong kompak berkah. Gemol. Ya nggak apa. Konklusi tidak apa-apa. Gemolong kompak berkah. Tinggal sambil jod. Ayo. apa ya? Sambil. Apa dong? Apa? Dong ini kurang sih. Sambil aja siap berbenah. Aku piye? Tapi yang minggu satu. Yang lain tidak harus konteks ini kok bebas sudah. Aku Jawa. Enggak apa-apa. Aku kudu piye? Ya, aku kudu piye dong? Aku dikira kan bolone Jawa. Tolong Pak Khairul sama Santo fokus. Kata-kata ini dirangkai yang kira-kira bermakna. Contoh ya, contoh misalnya. Ya, kemarin koin harus sukses, kita siap maju, saya pasti bisa lah, Lazisnu mantap tenang. Jadi disusun itu tugasmu. Aku tak selawatan. Ya, sholli wa sallim dah cepat. Iman ala Ahmad, sholli wa sallim dah. Iman ala Ahmad. Disusun yang bermakna. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Terus
mosok sampai itu lain sholli wa sallim. Kalau bisa semua dipakai, kalau nggak bisa ya ketiga. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim Ahmad sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekarang saya dikte, sudah disusun, ditulis, nanti disairkan bareng-bareng. Ya, ditulis. Koin harus sukses. Satu. Koin harus sukses. Terus dua, kita siap maju. Baris ketiga, mana mas? Ini. Dana harus banyak. Yang keempat ini. Lazisnu mantap tenang. Yang bait kedua, ngerapal terus gerak. Baris kedua, maju terus sukses. Baris ketiga, toto titi tentrem anggo ini. Luar biasa. 4, lazisnu siap bersatu. Coba. Kalau masih bisa dirangkai, aku kudu piye? Alhamdulillah masih bisa pas ini, ya Allah. Bait ketiga, aku kudu piye? Terus gemolong kompak berkah. Jadi sambil jogi kok. Terus telu, ayo belajar tertib. Nomor 4, harus ada perubahan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini filosofinya kita harus bareng-bareng ya, jadi kebersamaan ya. Ulangi yang bait ketiga ya, aku kudu piye. Oh, dari depan ya. Dari depan, koin harus sukses, kita siap maju, kemudian dana harus banyak, lazisnu mantap tenang. Bait kedua, rampa terus gerak, maju terus sukses, tototi ditentrem, kemudian lazisnu siap bersatu. Bait ketiga, aku kudu piye, kemudian gemolong kompak berkah, ayo belajar tertib, harus ada perubahan. Sekarang disyairkan, tadi diakhiri dengan apa? Oh iya, biar tidak, ini usul dari Lazisno, biar tidak menunjuk satu tempat karena pakai semua. Untuk yang gemolong diganti saya ya, saya kompak berkah. Apa kami ya? Kami. Kalau ngerapal mau mana? Ngerapal bisa diganti gimana? Kita ya, kita. Nah. Macan kita wis diwakili yang lain kita ya. Tapi ya sekarang disyairkan, nanti terus selawatan sebagai penutup. Ini ya evaluasi ya diakhiri dengan kegembiraan, selawat insya Allah nanti bawa berkah ya. Dan ini filosofinya adalah kita ternyata bisa bersama-sama untuk memajukan organisasi ini. 1, 2, 3. Koin harus sukses, kita siap maju. Terus dana harus banyak, lazisnu mantap tenang. Ya, terus kita harus gerak, maju terus sukses, otot titik tentrem, lazisnu
siap bersatu. Lagi, aku kudu piye, kami kompak berkah. Ayo belajar tertib, harus ada perubahan. Dua kali, aku kudu piye, kami kompak berkah. Terus ayo belajar tertib, harus ada perubahan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aplaus tepuk tangan untuk kita semua. Semangat terus, lanjut ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha, memberikan kemudahan semuanya untuk ngurus organisasi ini sehingga membawa manfaat untuk umat. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup, ini jadwal sudah akan dilanjutkan dengan materi yang lain dari awal sampai akhir. Ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, saya mohon maaf, dan terima kasih sekali lagi kepada Lazisnu dan teman-teman UZIS. Kita bersama-sama satu niat, satu tekad, nyantri di NU, mudah-mudahan diakui jadi santrinya Khadratul Syekh sebagai Hasyim Asy'ari, dan kita berserta anak turun kita termasuk golongan orang-orang yang selamat hidupnya dunia akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan syair ini bisa dibuat seiran untuk selanjutnya juga nggak apa-apa. Kalau mungkin kurang pas bisa direvisi-revisi, tidak masalah. Itu hasil karya sendiri. Kita harus sudah mulai sekarang punya niat siap mandiri di atas kaki sendiri, harus begitu. Kita pasti bisa. 1, 2, 3. Kita pasti bisa. Tepuk tangan. Waktu 1, 2, 3. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.